Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Anda yang lagi melihat tayangan ini mendapatkan barokah, hidupnya bahagia, enggak mengalami susah, dan kalaupun susah segera sirna dan berganti dengan kebahagiaan. Amin Allahumma amin. Insya Allah kita akan bersama-sama belajar, bersama-sama cari ilmu. Kehidupan mukmin, kehidupan muslim setiap hari harus bertambah ilmunya. Kenapa? Karena baginda Muhammad SAW sendiri menyatakan kalau terbit matahari di suatu pagi, kemudian di pagi hari itu, di hari itu beliau tidak mendapatkan tambahan ilmu, maka beliau tidak diberkati. Bayangkan baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti itu. Karena itulah Allah mengajarkan kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan tambahan ilmu setiap hari. Allah pun memerintahkan Rasulullah untuk berdoa minta sama Allah. Dalam Al-Quran disebutkan wa qur rabbi zidni ilman, dan katakanlah wahai baginda Rasulullah SAW, Rabbi zidni ilman, ya Allah berilah aku tambahan ilmu. Insya Allah melalui tayangan ini kita akan belajar bersama-sama kitab Nashaiul Ibad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar makalah ke 6 ya, makalah ke-6 dari kitab Nashaiul Ibad bab rubangi, yaitu 4 keutamaan amalan sunnah. 4 keutamaan amalan sunnah. Yang pertama adalah wa maqalatus sadisah ngan Abdillah bin Mubarak, dari Abdillah bin Mubarak dikatakan di situ bahwa man shalla kulla yaumin isnata asyarata rakaatan, man shalla kulla yaumin, barang siapa yang sholat setiap harinya 12 rakaat. 12 rakaat itu adalah waya rakaatani qabla subhi, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, wa rakaatani qabla duhri, dan 2 rakaat sebelum duhur, wa rakaatani ba'da, dan 2 rakaat sudah duhur, wa arba'u rakaatin qabla asri, dan 4 rakaat sebelum asar, wa rakaatani ba'da maghribi, dan 2 rakaat sudah maghrib. Jadi total ada 12 rakaat. Faqad ada haqqa sholati, maka dia telah memenuhi hak dari sholat. Adapun penjelasan tentang sholat sunat 4 rakaat sebelum asar, Nabi Muhammad pernah bersabda rahimahullahu mura'atan qabla asi arba'atan, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada orang yang mengerjakan sholat sunat 4 rakaat sebelum asar. Beliau Nabi Muhammad SAW juga mengerjakan sholat sunat 4 rakaat sebelum asar ini dengan 2 rakaat salam dan 2 rakaat salam. Kemudian dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan man sholla arba'a rakaatin qabla al-'asri haramallahu badanahu alan nari. Jadi barang siapa yang mengerjakan sholat sunat 4 rakaat sebelum asar, niscaya Allah mengharamkan tubuhnya untuk disentuh api neraka. Kemudian mengenai sholat sunat rawatib yang 12 rakaat, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ma min abdin muslimin yusolli lillahi kulla yaumin sintai asyarata rokngatan tatawungan hara faridatin ila banallahu lahu baitan fil jannah. Tidaklah seorang hamba mengerjakan sholat sunat rawatib sebanyak 12 rakaat hanya karena Allah dalam setiap harinya, melainkan Allah membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Dalam riwayat Tabrani disebutkan man sholla qabla duhri arba'a rakaatin ka'anna mat hajuda bihinna min lailatihi
man sholat hunna ba'dal isya'i kamislihinna minal lailatul qadri, yang artinya barang siapa yang melakukan sholat sunnah sebanyak 4 rakaat sebelum sholat zuhur, maka seakan-akan ia melakukan sholat tahajud pada malam harinya sebanyak 4 rakaat. Kemudian barang siapa melakukan sholat 4 rakaat sesudah sholat isya, maka seakan-akan dia melakukan sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua yaitu waman soma min syahri salah sati ayamin faqad ada haqqosyami. Jadi barang siapa yang sholat setiap bulannya 3 hari, maka dia telah memenuhi haknya puasa. Adapun puasa 3 hari ini adalah puasa pada tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah setiap bulannya. Sedangkan pada bulan Dzulhijjah itu karena tanggal 13 termasuk dalam hari tasyrik, maka puasanya adalah tanggal 14, yaitu tanggal 14, 15, dan 16. Adapun hikmah dari disunahkan puasa tiap hari adalah karena satu kebaikan dilipatkan pahalanya 10 kali lipat. Jadi kita puasa 3 hari maka akan terhitung di situ pahalanya sesuai dengan pahala 30 hari, karena masing satu hari dikalikan 10 hari, jadi 30 hari. Kemudian wa man qara'a kulla yaumin mi'ata ayamin, barang siapa yang membaca setiap harinya membaca 100 ayat, faqad ada haqqal qiraati, maka dia telah memenuhi hak dari membaca Al-Quran. Baca Al-Quran di sini. Sebentar. Adapun baca 7 surat Al-Mujaddilah dalam setiap hari adalah hal yang utama. Adapun 7 surat Mujaddilah adalah surat As-Sajdah, kemudian surat Yasin, surat Fusilat, surat Ad-Dukhan, surat Waqiah, kemudian surat Asal, dan surat Al-Mulk. Makalah selanjutnya adalah waman tasaddaqa fi jum'atin bidirhamin faqad utiya haqqas shadaqati. Waman tasaddaqa barang siapa yang bersedekah pada hari Jumat dengan 1 dirham atau dengan berapapun yang dia kehendaki, faqad ada haqqas shadaqati, maka dia telah memenuhi hak dari sedekah. Demikian tadi 4 keutamaan amal sholat yang dapat kita lakukan. Banyak kesalahan, mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.